Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita, saudara. Apa kabarnya pagi hari ini, saudara? Biasa. Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita boleh mengucap syukur. Kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita percaya apapun yang kita alami, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai dengan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kasih Tuhan, kita boleh ada sampai kapanpun Tuhan, saudara. Untuk itu mari sama-sama kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saudara siap menyembah Tuhan, amin? Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi setiap kita, saudara. Haleluya. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk berkat-Mu, untuk kelimpahan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami sadar bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan yang selalu ajaib, memberkati, menyertai setiap kami, bahkan menghibur setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan, bahkan Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan ini kami bukan dengan tangan hampa, tapi kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami, untuk boleh memuliakan Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Allah memberkati setiap mereka yang menyembah. Dan kami berdoa, siapapun kami yang menyembah, dimanapun kami berada, yang sakit hari ini, terima kesembuhan dari sorga. Yang lemah, Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Sebab di dalam nama Yesus, tak ada satupun perkara yang mustahil. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Kita boleh angkat kedua tangan kita. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
panggil Dia Bapa yang mulia. Biar kasih-Mu yang besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kami percaya Tuhan, hidupku dalam
dengan segenap hatiku Tuhan, untuk menyembah Tuhan kami. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Katakan segenap hatiku Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari satu suara bersama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur pada sekali katakan sama-sama, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, katakan segenap hatiku Tuhan, bersama-sama. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Berikan hatimu buat Tuhan Yesus yang baik, katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini saat yang tepat kita boleh angkat tangan kita saudara. Sedang setiap engkau yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan mengucap syukur di awal bulan ini. Aku berterima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan mampunya. Bukan dengan kuat gagahmu Tuhan, tapi semua karena rancangan-Mu yang ajaib. Hidup kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan. Dengan syukur kami terima kuasa. Haleluya, terpujilah Bapa-Mu yang baik. Come on, grateful sama Tuhan. Haleluya, ingat kepadamu Tuhan. Bukan dengan emas dan perak Tuhan, tapi karena hidupku Tuhan dimuliakan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Holy Spirit, menyenangkan hatiku, silakan kuatku Tuhan, buatku mengerti perkara-perkara-Mu yang dahsyat. Amin, amin, amin. Yes Lord, kasih. Kasih Tuhan. Kami letakkan hidup kami dalam altar-Mu Tuhan, supaya bukan kami yang semakin besar, tapi Yesus
Yesus yang kami sembah semakin dahsyat, termasyur namanya. Buat kami mengerti Tuhan perkara ini ya Bapa. Kami gak bisa balas Tuhan, kami gak bisa buat impas Tuhan, tapi semua yang kami bisa lakukan, Allah tetap setia melayani Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan. Kuatkan setiap mereka yang lemah Tuhan, pulihkan setiap mereka yang membutuhkan ya Bapa. Beri kami pengertian yang baru, agar hari ini jadi hari sukacita kami, bahkan sepanjang masa hidup kami boleh memuliakan Tuhan Yesus. Sama-sama saudara. Jangan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Dengan apa Tuhan? Katakan segalanya Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Katakan segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Mari dengan percaya kembali katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang mau tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, katakan haleluya. Kami mengucap syukur bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semua karena kepastian yang Tuhan janjikan dalam Kristus Allah. Hati kami mengucap syukur. Mungkin kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin berat, tapi ajar kami mengerti bahwa selama kami mengucap syukur, Tuhan pasti kuatkan setiap kami, Tuhan pasti tolong setiap kami, Tuhan pasti tunjukkan kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini ibadah kami untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan mengucap syukur masuk bulan yang baru, kita boleh jumpai kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus sampai hari ini. Datanglah hadirat Tuhan dengan korban syukur kita bersama-sama. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal
Ku cintamu adalah, ku cintamu adalah. Bersama-sama bertemu tangan buat Tuhan Yesus pada pagi hari. Kita percaya kita masuk bulan yang baru dengan hati penuh percaya buat Tuhan Yesus setia, tak pernah meninggalkan setiap kita. Yang percaya sama-sama kita akan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Dimidias, come on. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kita. Yang percaya kita sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang bersyukur sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak, namun kasih-Mu. Sama-sama sambut angkat tangan kita. Mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Sama-sama suruhkan hati. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Kami percaya, hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu. Dengan iman nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan hari luar biasa bagi Tuhan. Kita mengucap syukur. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tak pernah habis. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu. Bersama-sama kita mau saksikan yaitu video haliat dari khotbah gembala sidang terkasih, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Ada masa di mana semua berjalan dengan baik, tapi di luar dugaan, tanpa diprediksi sebelumnya, masalah tiba-tiba bisa datang, bahkan mungkin bisa bertubi-tubi. Tetapi jangan biarkan kesulitan mengalahkan iman dan pengharapan kita. Dengan iman dan doa, kita dapat bertahan, bahkan kita dapat bertumbuh dalam masa sukar. Jadi untuk bertahan di masa sukar adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak takut. Kuatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hal lain. Sebab kunci utama agar kita bisa keluar dari masalah adalah percaya dan selalu minta Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan, mengangkat tangan dan berserah diri total kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kita kekuatan yang akan memampukan kita dalam bertahan dan keluar sebagai pemenang. Jangan menyerah, tetap berjuang dan lakukan yang terbaik. Berjerih lelah atau berjerih payah dan berjuang
di dalam Allah akan membuat rohani kita menjadi kuat. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal dan dalam segala situasi. Berusaha untuk tabah dan sabar dalam segala kondisi dan situasi. Latihlah diri kita, juga emosi kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah, agar kita mampu melangkah sedikit demi sedikit, karena kemajuan yang kecil pun itu sangatlah berarti. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala pada minggu pertama di bulan baru dengan judul Mengatur Hidup Kita. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, remau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan untuk cukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua yang ada minyak dan anggur, tidak akan dirusakkan, tidak resesi, dan terpelihara sempurna. Berkati semua jemaat Tiberias selalu siap ke surga, hidup di bumi seperti di surga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Remau yang kedua, untuk mengatur hidup kita. Yang pertama, selalu bersyukur. Dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Tuhan telah menjaga kita dengan nafas dan kehidupan yang daripada Tuhan setiap hari. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Ketika kita bersyukur setiap hari, kita akan melihat jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Menemukan sukacita, kepuasan, dan mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, matikan ego kita. Galatia pasal 5 ayat 19-26 dan Matius pasal 16 ayat 24. Menjadi seorang Kristen yang sukses dengan mengejar Kristus setiap hari berarti membiasakan diri untuk menyatakan tidak kepada dunia dan keinginan daging. Siapapun yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Mazmur pasal 63 ayat 3 sampai yang kelima. Kesibukan atau kemalasan sering mencuri waktu yang seharusnya kita luangkan untuk Tuhan. Ada baiknya kita belajar memberi waktu bagi Tuhan Yesus dengan penuh kesadaran diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita menyediakan waktu untuk membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus yang memberi kehidupan ini. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi berkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih buat masa diberikan Tuhan Yesus memberkati sama-sama kita beribadah pagi hari sambut firman Tuhan. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kami rasakan kasih kebaikan Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku
Aba ya Bapa, kami bersyukur kami bisa memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Dan oleh pengorbanan-Mu ya Bapa dan oleh darah anak-Mu yang tunggal Yesus Tuhan kami dijadikan anak-anak-Mu ya Bapa kami di sorga. Dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Berjalan dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, anugerah hidup kekal, kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau setia menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan menuntun setiap langkah kami. Dan kami mau senantiasa terus-menerus memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Karena kami gak bisa hidup tanpa-Mu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Dan saat ini juga kami perlu Engkau Roh Kudus untuk mengajar kami kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa, menyelamatkan, membangkitkan, menyembuhkan, memulihkan, membaharui, membasuh, dan membentuk kami apa yang Tuhan Yesus mau dalam rancangan Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, tuntun setiap kata kalimatnya, biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami dilayakkan untuk kami bisa berkata, kami adalah orang benar Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kekuatan di tengah kesukaran. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 9 ayat ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita baca bersama-sama. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, judul Alkitabnya, judul perikopnya, pengharapan, iman, dan kasih. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita pelajari 9 ayat ini. Sebenarnya kalau mau lengkapnya satu pasal semua saudara. Tapi karena waktu, kita pelajari 9 ayat ini dengan judul kekuatan di tengah kesukaran. Kembali ke ayat yang pertama tadi. Kenapa saya warnain kuning-kuning? Karena itu akan menjadi perenungan kita yang kita dalami. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Amin. Di sana diberi judul bahwa penulisnya ada Petrus. Penerimanya siapa? Penerimanya adalah orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang telah percaya tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan pada zaman itu menjadi orang percaya bukan seperti keadaan kita sekarang. Yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mudah, saudara. Pada saat itu mereka berada dalam keadaan yang sulit, sukar, bahkan penderitaan dan aniaya. Kalau dalam bahasa teknisnya persekusi, mereka mengalami itu. Tetapi firman Tuhan sampai kepada mereka untuk memberi mereka kekuatan. Amin. Firman Tuhan sampai kepada mereka untuk mereka percaya apa yang mereka terima di dalam Kristus dan itu memberi mereka kekuatan untuk bertahan di tengah kesukaran. Sebenarnya ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, awal mulanya itu firman Tuhan ini berbicara kuat mulai dari ayat yang ke-6. Mari kita baca di sana, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, baca ayat firman Tuhan ini kembali, gimana kita bisa bergembira? Firman Tuhan katakan di tengah dalam keadaan yang berduka cita, dalam keadaan yang dalam tekanan, dalam keadaan yang dalam kepedihan, dalam keadaan yang kesedihan. Gimana saudara dan saya bisa bersuka cita? Bahkan di sana firman Tuhan katakan bersukacitanya itu yang melimpah-limpah saudara. Terjemahan bahasa Indonesia bergembira. Nanti kita sampai di sana. Lalu ketika saya baca kembali, apa yang membuat saudara dan saya bergembira? Karena firman Tuhan katakan akan hal itu. Amin. Yang memberi kita kekuatan di tengah kesukaran. Karena ada janji Tuhan, karena ada penyataan Tuhan, karena ada karya Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Dan hal itu yang membuat kita kuat di tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Nah hal itu apa? Kita balik lagi ke pasal ayat yang pertama. Mari kita lihat di sana. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau saudara baca tulisan Petrus, saya percaya diurapi Roh Kudus. Ada banyak kata-kata berkat, yaitu apa? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kenapa? Karena Petrus menyadari. Dia sendiri adalah orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Dia nggak pernah layak, dia nggak pernah pantas, dia udah gagal, dia udah nggak lolos seleksi, saudara. Dia udah menyangkal Tuhan Yesus, bahkan bukan sekali, dengan kesadaran penuh, dengan intensional, saudara, dengan kesengajaan, dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi dia menyadari betapa Tuhan mengasihinya. Tuhan Yesus mengampuninya. Bahkan apa yang menjadi janji Tuhan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga, amin. Tuhan genapi. Itu sebabnya ketika Petrus memberitakan Injil, dia berkata, dalam nama Yesus, sembuh semua. Ada kuasa menyertainya. Petrus menyadari, dia gak pernah layak, dia gak pernah pantas, dia udah keluar dari, nggak pernah bisa saudara, tetapi hanya oleh anugerah Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dia mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya apa yang dia terima ini dia pesankan, dia message lagi kepada
penerima surat dan kepada saudara dan saya, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Amin. Apapun keadaanmu, ada kasih karunia Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang menyertaimu. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Jangan putus asa di tengah jalan. Jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan atau harapan. Karena ada kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Mari kita lihat kembali di sana. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Dan 1-2 hari ini kata pendatang ini, kembali tolong teksnya dibuka di sana. Kata pendatang ini berbicara kuat di hati pikiran saya. Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Tetap di dalam teksnya. Saya minta tolong media. Saudara, jadi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ini adalah di daerah Turki bagian utara, saudara. Sekarang modernnya. Kapadokia masih ada. Nah, kepada orang-orang pendatang yang tersebar, saudara bayangin mereka baik orang Yahudi, non-Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka dalam ajaran Yudaisme, hukum Taurat yang sangat ketat. Kalau mereka orang-orang non-Yahudi, artinya orang-orang Yunani dan bangsa sekitarnya, mereka dalam penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa, penyembahan alam, animisme dan sebagainya. Jadi ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dianggap sebagai ancaman, mereka dianggap sebagai sesat dan sebagainya. Mereka tidak diakui, mereka disingkirkan, mereka diasingkan. Bahkan keadaan mereka pada saat itu adalah sebagai orang asing di negeri orang. Saudara bisa bayangin. Jadi kalau misalkan ini di negeri orang, lalu ada kumpulan orang Yahudi. Dan mereka di kumpulan orang Yahudi itu udah orang asing menjadi orang asing lagi pula di tengah kumpulannya. Sebagai orang yang percaya menerima Yesus. Jadi kalau saya simpulkan mereka ini double minority. Sudah menjadi minoritas di negeri orang, lalu di lingkungannya sesama orang Yahudi kah, dia menjadi minoritas lagi. Tapi dengar baik, firman Tuhan sampai kepada mereka, katakan amin. Sekalipun mereka berkata, mereka berpikir, saya nggak punya siapa-siapa, saya terasingkan, saya sebagai pendatang di negeri orang, tetapi dengar baik, sebagai orang yang dipilih Allah, selalu ada firman Allah menyertai. Apapun keadaanmu hari ini engkau merasa nggak ada orang yang ngerti saya nggak punya siapa-siapa, dengar baik, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Selalu ada firman Tuhan menyertaimu sampai kepadamu, memberimu kekuatan. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ketika saya merenungkan ayat 2 ini betapa luar biasa orang-orang yang dipilih Allah. Katakan sama saya dipilih Allah. Karena kalau saudara dan saya bukan orang-orang yang dipilih Allah dalam rancangan Allah, nggak mungkin kita bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan mentok dengan banyak hal untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita bisa hari ini percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, berkorban, mati dan bangkit, mengambil tempat saudara dan saya agar tempatnya Tuhan Yesus menjadi milik kita, katakan amin. Itu semua karena anugerah Allah, semua karena karya Allah. Saudara bisa perhatikan di sini di ayat yang kedua, Allah menyatakan dirinya, Allah Tritunggal ada buat orang-orang pilihannya. Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Orang-orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kata rencana di sana dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata prognosis, yang artinya adalah ditentukan dari semula. Betapa bersyukur saudara dan saya. Lalu pertanyaannya adalah, Pak, kalau gitu ngapain kita beritain Injil kalau Allah udah menentukan dari semula orang yang diselamatkan atau tidak? Pertanyaannya adalah saudara dan saya nggak tahu mana orang yang dipilih Allah, mana orang yang bukan dipilih Allah. Dalam kemahatauan Allah. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya nggak pernah tahu mana yang akan menerima, mana yang akan menolak, tetapi Allah tahu.
Itu sebabnya bagian saudara dan saya terus memberitakan Injil, katakan amin. Orang yang kita sangka, wah dia mah gak mungkin bertobat deh. Tetapi ternyata orang yang dipilih Allah. Saya pernah ketemu, ada orang yang berkata begini, sampai kepala saya misah dari badan saya tetap gak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu hari dia dijumpai Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya terus menjadi saksi Kristus, beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan taruh di hati saudara, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, Roh Kudus yang memberi hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau orang itu adalah orang yang dipilih Allah, firman Tuhan sampai kepada mereka, mereka akan meresponi, katakan amin. Mari kita lihat kembali di sana. Yang sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi saudara dan saya dipilih, diselamatkan, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Terus menuntun kita hidup dalam kekudusan. Kalau Roh Kudus tidak dikaruniakan dalam hidup kita, nggak nyampe sehari, nggak nyampe sejam, saudara dan saya akan bisa bertahan. Kalau misalnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Allah bilang, ya udah ya, udah diselamatin, sekarang terserah kamu. Nggak nyampe semenit, saudara dan saya bisa bertahan. Tapi Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, katakan amin. Untuk menolongmu, menuntunmu, memberimu kekuatan, menjagamu, menguduskanmu. Dan firman Tuhan katakan di sana, ada karya Tritunggal Allah. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan percikan darah Tuhan Yesus ini bicara pengampunan. Kalau saudara balik ke perjanjian lama. Bicara anugerah Allah. Pengudusan, bicara perjanjian Allah. Dan kata percikan darah ini khususnya ketika Allah berjanji kepada Musa dan umat pilihan Allah. Ada darah yang dipercikan di sana. Amin. Bagian saudara dan saya hanya apa? Taat. Katakan sama saya, taat. Jadi karya Allah di dalam hidup kita untuk memampukan kita taat, itu aja. Ayat yang ketiga kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terjemahan bahasa Indonesia kepada hidup yang penuh pengharapan. Mari kita lihat, apa yang membawa saudara dan saya memiliki hidup yang penuh pengharapan. Yaitu rahmat, anugerah, belas kasihan Allah yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagimu, Tuhan dan Juru Selamatmu, maka percaya bahwa engkau telah dilahirkan kembali. Katakan amin. Nah kalau kita percaya kita dilahirkan kembali, firman Tuhan katakan kita dilahirkan kembali ke dalam. Ada pembahasan saya di sana? Ya, dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata eis. Jadi saudara dan saya dilahirkan kembali ke dalam apa? Yang pertama adalah a living hope. Pengharapan yang hidup. Terjemahan bahasa Indonesia hidup yang penuh pengharapan. Tetapi kalau saya baca dari bahasa Yunani dan beberapa terjemahan bahasa Inggris, pengharapan yang hidup, a living hope. Mari kita buka. New King James Version ada, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, terjemahan New King James Version. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope. Jadi hidup saudara dan saya yang telah dilahirkan kembali, kita yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ingat ini. Ini yang membuat kita bisa bergembira, bisa bersuka cita, bisa, firman Tuhan katakan di sana, rejoice, bersuka cita di dalam Tuhan di tengah kesukaran. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Amin. Ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, biasanya kita nyanyikan ada satu lagu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dasarnya apa? Saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapanmu bukan pengharapan yang mati. Pengharapanmu bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapanmu bukan pengharapan yang buntu. Tapi pengharapanmu adalah pengharapan yang hidup. Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam pengharapanmu. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan yang menang atas maut, menang atas kematian. Menang atas kuasa yang berkuasa mengikat dunia. Yaitu kuasa maut, tetapi itu sudah dipatahkan, dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Maka apapun turunan dari akar kuasa maut itu, kesesakankah dan segalanya, percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Pengharapanmu hidup. Jadi jangan pernah menyerah, tetapi berserah. Kenapa? Karena pengharapan hidup di dalam Tuhan. Terus firman Tuhan katakan di sana, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita bukan hanya memiliki pengharapan yang hidup, tapi saudara dan saya memiliki warisan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya disebut, Bapak Ibu disebut anak-anak Allah. Karena anak bicara ahli waris. Dan kalau sudah dijadikan ahli waris, dia dicari sampai ketemu untuk warisan itu berlaku dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang pertama, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa ditebus oleh kematian Tuhan Yesus. Hukuman kematian Tuhan Yesus yang pikul dan dia bangkit menang atas kematian, menang atas kebinasaan untuk memberi saudara dan saya hidup kekal. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib juga untuk apa? Untuk warisan itu sah berlaku dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, saudara dan saya nggak akan pernah bisa jadi ahli waris dan menerima warisan sorga. Amin. Kalau orang menulis surat warisan buat saudara, orang itu belum mati, saudara nggak bisa cairkan, nggak bisa klaim, nggak berlaku buat saudara. Tapi kalau orang itu sudah mati, maka warisan itu bahkan saudara dicari oleh kuasa hukum yang dia tunjuk untuk warisan itu berlaku sah dalam hidup saudara. Dan kita telah menerima warisan itu. Terjemahan bahasa Indonesia bagian, tapi kalau dalam bahasa Yunaninya maknanya jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Inheritance, warisan yang dari Tuhan, yaitu apa? Yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat pudar. Amin. Sudah disediakan bagimu. Dan yang ketiga, yaitu apa? Apa yang membuat kita bergembira? Yang satu tadi, kita memiliki pengharapan yang hidup. A living hope. Yang kedua, kita memiliki warisan kekal di sorga. Dan saudara dan saya sudah ada di dalamnya. Kenapa? Karena kelahiran baru kita membawa kita ke dalam hal-hal ini. Yang ketiga, saudara dan saya, kita, Bapak Ibu Saudara itu dipelihara, dijaga. Firman Tuhan katakan di sana kalau dalam terjemahan aslinya adalah guard, protect, di-keep, dijaga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan saudara dan saya sudah disediakan Tuhan. Bagian kita adalah bertahan. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Amin. Dan dalam perjalanannya memang gak gampang. Dalam perjalanannya memang ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada kesukaran. Tetapi jaminan Tuhan adalah tangan Tuhan memelihara saudara dan saya dalam kekuatannya. Katakan amin. Kata pemeliharaan di sana ada penyediaan, ada perlindungan, ada penjagaan, ada tuntunan. Amin. Dan firman Tuhan kembali ayat yang ke-6, kita baca di sana, bergembiralah akan hal itu. Akan hal itu apa? Yaitu ketiga hal ini. Saudara dan saya memiliki pengharapan yang hidup. Katakan sama saya memiliki pengharapan yang hidup. Saya memiliki warisan kekal di sorga. Saya berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, kekuatan Allah. Katakan amin. Ketiga hal ini menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan kembali untuk menerima ini.
oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya ketiga hal ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, ada karya Allah Tritunggal di dalam kita, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah dalam kesatuan terlibat dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga ada damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah. Nah, Petrus ngingetin akan hal-hal itu bergembira. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu berapa lama? Firman Tuhan katakan berapa lama? Seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Mungkin kalau kita baca apa yang terjadi di jemaat mula-mula, masalahnya berbeda dengan kita. Masalah yang mereka hadapi itu adalah tantangan iman. Ketika mereka menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi orang percaya, mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi persekusi, mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi ancaman, bahkan sampai kepada nyawa mereka. Mereka menghadapi kepada pertentangan dari orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka diburu, mereka dikejar, mereka menjadi target saudara. Mungkin berbeda dengan apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi sekarang adalah masalah kehidupan. Ekonomi, kesehatan, pekerjaan, usaha, hubungan. Mungkin dari kita yang hadir atau saudara yang mendengarkan di rumah, yang mengalami masalah tantangan iman masih hanya sebagian kecil. Berbeda dengan jemaat mula-mula pada saat itu yang masalahnya adalah tantangan iman. Tetapi dalam keadaan apapun percaya akan ketiga hal ini. Kamu memiliki pengharapan hidup. Kamu memiliki warisan yang kekal di sorga yang sudah disediakan bagi kamu. Yang ketiga, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu dijaga, kamu disertai, kamu dilindungi. Ketiga hal ini yang memberi kita kekuatan bertahan di tengah pencobaan. Amin. Dan pencobaan itu seketika. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Berbahagialah, depannya berbahagia. Mungkin pikiran kita ketika kita belum baca lengkap ini berbahagia kenapa? Karena kita ngalami mujizat Tuhan, karena ada hal-hal yang baik. Enggak, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi sumber percobaan itu ada dua, dari internal dan dari eksternal. Dari eksternal adalah dari iblis lawan kita, si jahat akan terus mencobai kita untuk apa? Berusaha menjatuhkan kita. Berbeda, ada waktu Tuhan menguji kita, tapi ujian yang dari Tuhan bukan untuk menjatuhkanmu. Amin. Tapi pencobaan dari si jahat berusaha untuk menjatuhkanmu. Yang kedua, sumber dari pencobaan itu internal. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging, ada keinginan-keinginan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kamu bisa menang atas pencobaan yang sifatnya internal, yang sifatnya keinginan-keinginan kita yang mencobai kita. Dan firman Tuhan katakan kalau kita menuruti keinginan-keinginan itu akhirnya apa? Kita jatuh di dalam dosa. Tapi kamu bisa menang kalau kamu menyadari kita telah menerima warisan yang kekal, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa, kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Kalau engkau mengarahkan pandanganmu pada hal ini, kita bisa mengambil keputusan, tiada keinginan yang lain. Yang terutama hanya satu, bagian yang kekal yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Kalau kita memilih itu, kita memandang, kita fokus kepada hal itu, kepada kekekalan, kita enggak akan menukar dengan kesementaraan dari dunia, kesementaraan dari dosa yang menipu, menghancurkan, dan merusakkan. Engkau bisa menang atas pencobaan yang dari internal. Engkau bisa menang atas pencobaan yang eksternal. Iblis lawan kita akan berusaha mencobai.
tetapi ada perlindungan Allah, ada pemeliharaan Allah, ada kekuatan Allah yang menjaga saudara dan saya. Katakan amin. Dan pencobaan yang kamu alami, firman Tuhan katakan sebentar, seketika. Ada waktu kita berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa saya? Tuhan kenapa hal ini? Tuhan sampai berapa lama? Kalau pikiran itu terus larut di dalam pikiranmu, di satu titik kau akan menjadi khawatir, stres, bahkan depresi. Tetapi firman Tuhan ini sampai kepadamu untuk memberimu kekuatan, untuk kamu menang atas keadaan itu, keluar dari keadaan itu. Yang pertama, proklaim dengan imanmu, pencobaan yang saya alami, kesukaran yang saya alami sebentar. Amin. Kalau firman Tuhan katakan seketika, seketika. Walaupun kita nggak tahu waktunya kapan, durasinya berapa lama, artinya apa? Pasti ada expire date-nya. Pasti ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, pasti ada pertolongan, kekuatan Tuhan menyertai. Dan sekalipun engkau belum melihat mujizat jalan keluar dari kesukaranmu, engkau masih bisa bertahan di dalam kesukaranmu, itu pun kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ayat firman Tuhan ini membawa saya dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu indah. Karena ayat firman Tuhan ini memberi saya kekuatan. Tahun 2001, ketika sistem syaraf saya rusak, saya lulus dari S2 dengan nilai terbaik, lulusan terbaik. Sedang promosi untuk bekerja di luar negeri. Tapi tiba-tiba turbulence. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang ada di saat itu adalah saya mengalami stres, depresi, ketakutan. Gimana melanjutkan hari besok. Tapi firman Tuhan ini memberi saya kekuatan karena Tuhan kasih tahu. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Jadi pertama-tama ingat, sadari posisi kamu sekarang, identitas kamu sekarang. Allah telah memanggil kamu, Allah telah memilih kamu. Untuk apa? Ada di dalam Kristus. Katakan sama saya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kepada kemuliaan yang kekal, akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kesukaran saudara yang kita alami, berapa lama? Firman Tuhan katakan seketika. Percaya firman Tuhan. Dan ini membuat saya stop untuk bertanya, Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai berapa lama? Karena kalau kita hanya bertanya sampai kapan, sampai berapa lama, kita akan mengukur dengan kekuatan kita dan kita bilang, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya gak akan bisa. Tapi kalau kita perkatakan firman Tuhan, Tuhan saya percaya. Ini hanya sebentar, ini hanya seketika. Dan dalam kesukaran ini, Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap memperlengkapi, Tuhan tetap mengokohkan. Dan yang membawa titik balik dalam hidup saya adalah ketika saya memperkatakan, Tuhan bukan untuk selama-lamanya saya mengalami ini. Tapi ada waktu Tuhan angkat saya naik. Ada waktu Tuhan pulihkan saya. Ada waktu Tuhan selamatkan saya. Ada waktu Tuhan sembuhkan saya. Dan saya menantikan waktu itu. Amin. Dan pemberitaan firman oleh Pak Pariaji ketika perjamuan kudus memerdekakan hidup saya. Ketika firman Tuhan disampaikan bahwa oleh darah Tuhan Yesus semuanya sudah diselesaikan. Amin. Kalau memang kesukaran, pergumulan, tekanan yang terjadi karena dosa pelanggaran kita, karena keinginan yang menjadi dosa, bertobat, datang sama Tuhan. Tuhan setia. Dia memanggil kamu dalam Kristus, akan memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan kamu, memulihkan, mengampuni, menyucikan, menguduskan kita. Kalau memang tekanan persoalan yang kamu hadapi adalah dari luar, yang saudara nggak ngerti kenapa Tuhan, kenapa hal ini, tetap percaya.
Kesukaranmu itu ada expire date-nya. Karena firman Tuhan katakan seketika. Yang kekal adalah apa? Kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Karena ditutup dengan apa? Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang kau akan alami terus menerus adalah kuasa kemuliaan Tuhan. Penderitaanmu sementara, tapi kuasa kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kita menyadari ini, di tengah pergumulan kita, di tengah ratapan kita, di tengah kesesakan kita, yang memberi saudara dan saya kemenangan, kekuatan adalah kalau kita menyadari ada tangan Tuhan menyertai. Keluar dari persoalan ini, keluar dari kesukaran ini, engkau dijadikan Tuhan lebih lengkap, lebih kuat, lebih kokoh, lebih teguh. Katakan amin. Mari kita lihat kembali di sana. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Coba tolong teksnya, itunya apa? Bahasan saya. Bersukacita di tengah duka cita. Pertanyaan adalah gimana bisa? Bisa, karena dari Tuhan. Amin. Kekuatan untuk bersukacita itu dari Tuhan. Kata bersukacita itu dalam bahasa Yunaninya agaliau. Agalau. Yang artinya adalah supreme joy, be glad, rejoice exceedingly. Jadi bersukacita yang bukan biasa-biasa, tapi bersukacita tuh yang sampai meluap-luap. Be very happy, joyful, be glad, overjoy. Lalu dalam satu kalimat yang sama ada kata lupeo. Jadi bersukacita di tengah duka cita. Dan kata lupeo ini adalah severe mental, ngalami tekanan mental yang demikian berat, ngalami stres, ngalami pergumulan, kesedihan. Dan Tuhan Yesus sudah mengalaminya dan memikul dan menanggungnya buat saudara dan saya, kata lupeo ini. Kita buka Matius 26 ayat 37. Matius 26 ayat yang ke-37. Matius pasal 26 ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Jadi Tuhan Yesus Allah menjadi manusia, telah menanggungnya, telah mengalami apa yang hari-hari ini mungkin engkau sedang, mungkin gak semua orang, ada orang yang sedang bersuka cita mengalami mujizat Tuhan, tapi ada orang-orang yang sedang mengalami tekanan, pergumulan, distress. Tuhan sudah memikulnya. Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Dan Tuhan mau menolong saudara dan saya, katakan amin. Dan dia sudah menolong saudara dan saya. Dia sudah merasakan itu. Di Taman Getsemani, pergumulan kita gak membuat kita berpeluh kita, keringat stres kita itu sampai menjadi darah. Tapi Tuhan Yesus sudah menanggung keringat stresnya itu, keringat tekanannya itu sampai menjadi darah. Dan Tuhan Yesus yang bangkit, yang memberi saudara dan saya pertolongan dan kemenangan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, kita selesaikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi semua yang terjadi, dengar baik, untuk kau menjadikan tahan uji. Itu sebabnya satu yang Tuhan minta, bertahan, taat, sabar. Amin. Percaya ada kekuatan Tuhan memproteksi saudara dan saya. Percaya ada warisan kekal yang disediakan bagimu. Percaya, amin, ada pengharapan yang hidup yang saudara dan saya miliki. Mari hari ini bangkit, apapun keadaanmu. Katakan dengan imanmu, masalah saya, pergumulan saya, tekanan yang saya hadapi, sementara, seketika, ada waktunya Tuhan pulihkan saya, katakan amin. Ada waktunya Tuhan bangkitkan saya, ada waktunya Tuhan nyatakan kemenangan kemuliaannya.
Atau mungkin engkau yang sedang meratapi hidupmu, kenapa hidup saya begini? Proklaim dengan imanmu, hidupmu bukan untuk begini terus. Tapi hidupmu untuk mengalami kasih kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan, dan terjadi. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Yang membuat kita bisa bertahan adalah apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Karena kita menyadari kita adalah orang-orang yang menerima anugerah kasihnya Tuhan lebih dulu. Semakin engkau mengalami, menyadari betapa Tuhan Yesus mengasihimu, itu yang memampukanmu untuk bisa mengasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 89, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Terus firman Tuhan katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Dari 2 minggu yang lalu, saya sampaikan pesan firman Tuhan. Kembali kepada tujuan mula-mula dari imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan imanmu bukanlah jabatan, tujuan imanmu bukanlah kekayaan, tujuan imanmu bukanlah ketenaran, tujuan imanmu bukanlah kekayaan, tujuan imanmu bahkan, nanti saya jelaskan kenapa saya katakan gini, bukanlah kesehatan fisik. Kalau itu yang hanya dikejar 1 hari, kalau engkau alami pencobaan, engkau gak akan kuat kalau tujuan imanmu hanya itu. Saya pernah melayani seorang ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, yang dalam pergumulannya, dia sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhin saya? Saya sudah berdoa dan berdoa. Kenapa Tuhan biarin saya sakit ini, sakit itu? Sehingga dia kecewa sama Tuhan, dia gak beriman lagi sama Tuhan. Bahkan udah dingin hatinya sama Tuhan. Tapi saya merasakan betapa anugerah kasih sayang Tuhan gak pernah meninggalkan orang-orang yang dipilihnya. Katakan amin. Dalam waktu 1 minggu, sebelum Tuhan panggil dia, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Sehingga hati ibu ini kembali dijamah oleh kasihnya Tuhan. Dan tetap percaya. Bahkan di tengah pergumulannya, di titik keadaan yang udah paling ujung saudara. Dia membuka hati buat Tuhan. Dan dipulihkan Tuhan. Baru Tuhan panggil. Tuhan bisa panggil 1 minggu 2 minggu sebelumnya. Tuhan bisa panggil sebulan sebelumnya. Tapi Tuhan setia pada orang-orang yang pilihannya. Katakan amin. Walaupun mungkin sikap kita keliru sama Tuhan, tapi Tuhan tuh panjang sabar. Tuhan tunggu. Sampai ibu ini buka hati kembali sama Tuhan. Baru Tuhan panggil dalam rancangan keselamatannya. Amin. Jangan nunggu di ujung. Kalau hari ini mungkin kita dalam posisi itu, Tuhan kenapa ini? Tuhan, saya kecewa ini, kecewa itu. No. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menang dalam hidupmu. Tujuan dari pencobaan yang iblis lakukan adalah untuk kau menjauh dari Tuhan. Untuk kau kecewa sama Tuhan. Untuk kau gak mau lagi berharap sama Tuhan. Tapi mari hari ini ambil keputusan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau percaya. Saya memiliki pengharapan yang hidup. Saya memiliki warisan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya ada berjalan dalam perlindungan kekuatan Tuhan yang selalu menjaga saya. Amin. Miliki pengharapan yang hidup. Kalau engkau di tengah tekanan yang paling berat sekalipun, perkatakan dengan imanmu, ini sementara. Kalau firman Tuhan katakan seketika, ada waktunya expired. Tapi kuasa Tuhan gak pernah expired dalam hidupmu. Katakan amin. Dan lewati semua itu, engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Imanmu murni. Dan engkau menjadi kesaksian
yang memuliakan Tuhan. Dan kesaksian imanmu membawa pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang sedang beban berat, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan tahu keadaanmu. Bahkan kepada orang-orang pilihannya yang sudah tersebar di mana-mana, terasingkan sebagai pendatang di negeri orang asing. Bahkan di tengah kumpulannya yang terasing itu, dia terasing lagi karena percaya pada Kristus. Tuhan gak tinggalin. Kebenaran firman Tuhan ini sampai kepada mereka untuk memberi mereka kekuatan. Dan kebenaran firman Tuhan yang sama pagi hari ini harus sampai kepadamu untuk memberimu kekuatan. Untuk bisa bertahan dalam setiap proses yang sedang kau hadapi. Jadi pribadi tahan uji. Engkau memiliki pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan yang sia-sia. Bukan pengharapan yang mati. Bukan pengharapan yang berujung pada kekecewaan. Tapi pengharapan yang berujung kepada sukacita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia sudah merasakan beban beratmu. Dia sudah memikul beban beratmu. Dan dia memperlengkapimu, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan kamu. Beban beratmu hanya seketika, hanya sebentar. Ada waktunya Tuhan pulihkan. Ada waktunya Tuhan akan bangkitkanmu. Ada waktunya Tuhan mengangkatmu naik. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Berharap dalam Yesus. Mari perkatakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh
terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Untuk itu mari sama-sama saya undang setiap jemaat Tuhan. Mari kita makin beri bersama-sama. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus yang telah memikul, menanggung saudara dan saya. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa yang begitu sangat mengasihi kita. Kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus, kesetiaan-Nya. Dan kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Kita juga mengucap berkat buat semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengucap berkat buat warisan bagian yang kekal yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib untuk memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan kami, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari ujung rambut ujung kaki, oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, kami disembuhkan, kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel tubuh kami sehat sempurna, bebas dari sel kanker, bebas dari tumor, bebas dari leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh, jiwa kami disegarkan, dikuatkan oleh damai sejahtera Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah yang berkorban, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan kami menjadi orang benar Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami dijaga, dipelihara dalam kekuatan Allah untuk kami, keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga.
dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala belenggu dosa, dari segala iblis setan dan perbuatannya, dari segala yang jahat. Oleh darah Tuhan Yesus menuntun kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran, keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, suami istri yang kudus, anak-anak muda yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan karena segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, syaraf kami sehat, otak kami sehat, lambung kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, pankreas kami sehat, tidak diabetes, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal, tulang-tulang kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kelenjar-kelenjar kami sehat, tidak limfoma. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel tubuh kami sehat sempurna, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat sempurna, tidak ada alergi, tidak ada penyakit kulit. Dalam nama Tuhan Yesus, imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sudah disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Mansia. Tuhan Yesus Engkau mengasihi, Tuhan Yesus Engkau setia menjaga Ibu Mansia pulih dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarga diselamatkan. Kami doa Ibu Ida juga diberkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus jaga, urapi, sertai, sehat sempurna, panjang umur bersama keluarga dalam perlindungan Tuhan Yesus, dalam kuasa kasih Tuhan Yesus yang melimpah untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Tuhan Yesus berkati, urapi juga Kak Aristo, Kak Argo, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga. Tuhan Yesus proteksi, dan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menulis pokok doa, yang berseru untuk kesembuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, untuk berdoa untuk ekonomi mereka. Tuhan Yesus Engkau yang pelihara, Tuhan Yesus yang Engkau cukupkan, Tuhan Yesus Engkau yang sediakan apa yang mereka butuhkan, tidak kekurangan. Tuhan Yesus yang buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan rumah tangga, pernikahan mereka, Tuhan Yesus yang pulihkan. Ada kasih Yesus yang menjadi dasar, ada kasih Yesus yang mengalir memenuhi. Dalam nama Tuhan Yesus, orang tua dengan anak dipulihkan, suami istri dipulihkan, hubungan saudara kakak beradik dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa buat jodoh, Tuhan Yesus karuniakan pasangan hidup yang dari Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan, Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik jadi kepala bukan ekor. Kami percaya satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
Terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi dengan iman yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Berkat mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tangan berdua-dua katakan berucapan syukur. Raja bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus, panjang umur, sehat, dalam keadaan yang baik. Mari kita angkat tangan kita. Kasih karunia, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus melimpah-limpah atas kamu. Allah Bapa di sorga menjagamu, mengasihimu, memberkatimu. Roh Kudus menuntunmu senantiasa sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan surga. Sampai hari itu terjadi, setiap hari hidupmu, engkau terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Ada pertolongan Tuhan Yesus, ada kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus, ada belas kasihan Tuhan Yesus yang selalu dinyatakan dalam hidupmu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom di Berias.